Namun apabila pernyataan-pernyataan Rocky Gerung ini tidak diselesaikan secara hukum dan tidak di-stop, maka tidak tertutup kemungkinan anak-anak kita, generasi masa depan negeri ini, akan mencontoh dan meneladani apa yang pernah dilontarkan oleh Rocky Gerung di ruang-ruang publik dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat kasar, sarkastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, nama seorang perempuan, Noviana Kurniati, yang kabarnya merupakan kader PDIP sekaligus bakal caleg dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tiba-tiba menjadi viral di berbagai platform media sosial. Ia disebut-sebut sebagai seorang perempuan bernyali besar karena pada saat Rocky Gerung usai menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pada tanggal 6 September 2023 yang lalu, ia berani untuk melabrak Rocky Gerung, bahkan dengan menggunakan sedikit dorongan dan kata-kata yang agak kasar. Ia mengatakan bahwa Rocky Gerung itu dianggap sebagai orang yang memecah belah anak bangsa terkait dengan lontaran kata-kata bajingan yang tolol dan sekaligus bajingan yang pengecut yang ditujukan kepada Presiden Jokowi saat Rocky Gerung melakukan seminar atau berorasi di Bekasi menjelang demo besar-besaran pada tanggal 10 Agustus 2023 yang silam. Nah, karuan saja sikap Noviana Kurniati yang langsung melabrak Rocky Gerung usai menjalani pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri itu pun menuai pro dan kontra. Sejumlah pendukung Rocky Gerung tampaknya geram bahkan murka melihat aksi dalam tanda kutip persekusi yang dilakukan oleh kader PDIP itu. Tidak hanya itu, beberapa hari kemudian di berbagai media sosial juga ramai beberapa orang yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Menggugat alias ARM juga mengancam bakal melakukan aksi persekusi serupa untuk menjaga agar Rocky Gerung ini bisa menjalani pemeriksaan dengan baik dan tidak ada upaya dari pihak manapun untuk melakukan persekusi. Dan kita tahu sendiri bahwa antara Aliansi Rakyat Menggugat dengan Rocky Gerung tampaknya memiliki ideologi yang sama, ideologi politik yang sama, terutama terkait dengan upaya mereka untuk bisa mendowngrade, menyudutkan, bahkan kalau bisa menggulingkan Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya habis. Namun tampaknya bukan Noviana Kurniati kalau berjiwa pengecut. Ia justru kembali menantang akan tetap hadir pada saat Rocky Gerung menjalani pemeriksaan yang kedua di Barreskrim Polri pada hari Rabu tanggal 13 September tahun 2023. Dan ternyata pada hari H, sesuai dengan janji yang ia ucapkan, Noviana Kurniati ini juga hadir bersama 5 orang untuk bisa melihat perkembangan yang terjadi di Barreskrim Polri terkait dengan pemeriksaan Rocky Gerung. Melihat kehadiran Noviana Kurniati di Barreskrim Polri sontak membuat para pendukung Rocky Gerung mengeroyok sekaligus berupaya untuk melakukan persekusi terhadap Novia Kurniati. Situasi pun menjadi gaduh. Untung saja Noviana Kurniati berhasil diamankan oleh aparat keamanan sehingga bisa terlepas dari upaya persekusi dan keroyokan yang dilakukan oleh para pendukung Rocky Gerung. Selama dari upaya persekusi atau pengeroyokan yang dilakukan oleh para pendukung Rocky Gerung, Noviana Kurniati justru melontarkan pernyataan yang sangat mengejutkan. Nyalinya bukannya surut, melainkan justru ia melontarkan pernyataan-pernyataan yang bernada sindiran yang sangat menohok yang ditujukan kepada para pendukung Rocky Gerung yang sempat ingin mempersekusi dirinya. Dengan menggunakan bahasa sindiran yang cukup makjeleb dan menohok, Noviana Kurniati ini bilang bahwa mereka, para pendukung Rocky Gerung yang katanya mengaku berakal sehat, tetapi hanya untuk mempersekusi satu orang saja harus melibatkan massa dalam jumlah besar. Padahal dirinya hanya satu orang bersama 5 orang teman lainnya.
Siapa yang bayar lu? Siapa yang bayar lu? Iya, Bapak. Kehadiran saya di Bareskrim Mabes Polri ingin menunjukkan bahwa saya, Noviana Kurniati, bukanlah seorang pengecut atau pecundang. Maka saya datang ke Bareskrim Mabes Polri tanpa membawa massa. Saya datang hanya 5 orang. Itu sebagai bukti saya bukan pengecut. Buat kalian yang manusia-manusia waras, coba gunakan akal sehat, ya, hati nurani, otak yang cerdas. Hanya karena sebuah dorongan kecil yang bajunya Rocky Gerung pun gak lecet, sampai mengerahkan massa sebanyak itu untuk mempersekusi seorang perempuan, ya. Hanya untuk menghadapi seorang Noviana harus mengerahkan massa sebanyak itu. Jujur, saya sih malu, ya. Kalian yang katanya manusia-manusia cerdas yang paham akan agama, ternyata nyali kalian seperti ini, ya. Keberanian kalian hanya dengan membawa massa untuk mempersekusi seorang. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam dunia politik hal-hal semacam itu merupakan hal yang lumrah terjadi, terutama ketika situasi politik sudah mencapai titik kulminasi atau titik puncak perseteruan yang semakin memanas. Namun dalam kehidupan sehari-hari, pernyataan-pernyataan yang terlontar dari seorang Noviana Kurniati ini pada dasarnya digunakan sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensi dirinya sebagai sosok yang bernyali besar, tidak takut untuk menghadapi orang-orang yang menjadi musuhnya. Namun dalam peranata kehidupan sosial masyarakat sehari-hari, pernyataan-pernyataan yang syarat dengan sindiran seperti yang dilontarkan oleh Noviana Kurniati ini bisa menimbulkan friksi sosial, bahkan mungkin juga konflik sosial yang akan terus terjadi. Saling mempersekusi, kemudian melontarkan bahasa-bahasa cacian yang syarat dengan kekerasan verbal, tentu saja tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, kalau ingin mewujudkan peranata sosial, peranata kehidupan masyarakat yang semakin aman dan damai menjelang kontestasi Pilpres 2024, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan hukum ini sebaiknya diserahkan kepada aparat yang berwajib, dalam hal ini aparat kepolisian untuk menindaklanjutinya. Kita mesti percaya bahwa aparat keamanan, aparat kepolisian tetap akan bersikap netral, tidak berpihak kepada siapapun, terutama kasus Rocky Gerung yang dilaporkan, dan juga ada sejumlah aduan yang disampaikan ke Bareskrim Polri, sehingga ada baiknya kita cooling down untuk menunggu proses lebih lanjut dan perkembangan kasus Rocky Gerung ini selanjutnya oleh Bareskrim Polri. Tidak perlu melontarkan kata-kata atau menggunakan kekerasan verbal dalam bentuk kata-kata cacian, makian, apalagi hujatan yang bisa memancing keributan yang mengarah pada kekerasan fisik. Ini sebaiknya dihindari, apalagi ini situasinya sudah menjelang Pilpres 2024, tidak lama lagi pasangan capres-cawapres dari masing-masing kubu paslon akan segera mendaftarkan KPU pada bulan Oktober nanti. Jangan sampai agenda pemilu itu justru menjadi terganggu akibat sesama anak bangsa justru terlibat dalam konflik yang tidak akan pernah berujung. Baik dari sosok pendukung Rocky Gerung maupun pendukung Presiden Jokowi sebaiknya cooling down untuk menyerahkan urusan-urusan hukum ini kepada pihak yang berwenang untuk menanganinya, sehingga situasi tetap terjaga
dan kita semua bisa menahan diri terhadap upaya-upaya adu domba yang mungkin saja berupaya untuk memancing di air keruh agar proses pemilu dan pileg yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 nanti bisa berlangsung tidak aman dan lancar. Ini yang kita khawatirkan. Secara pribadi saya juga tidak sepakat apabila Rocky Gerung atas nama demokrasi dan kebebasan berpendapat lantas melontarkan kata-kata yang mengandung kekerasan verbal yang memiliki risiko yang jauh lebih berbahaya ketimbang kekerasan yang bersifat fisik. Meskipun mendorong aparat keamanan agar segera menindaklanjuti dan menindak tegas sikap dan perilaku Rocky Gerung lewat bahasa-bahasa kasarnya yang penuh dengan kekerasan verbal ini tidak menjadi presiden buruk terkait dengan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, tata krama, dan juga nilai-nilai spiritual. Oleh karena itu, kalau sampai pernyataan-pernyataan Rocky Gerung yang syarat dengan bahasa kekerasan verbal yang sangat melukai kepribadian dan jati diri bangsa ini kalau tidak diputus mata rantainya, maka bisa saja hal itu akan menular kepada anak-anak muda generasi masa depan negeri ini, sehingga mereka gampang melontarkan kata-kata yang sebenarnya sangat pantang dan tabu untuk dilontarkan. Namun apabila pernyataan-pernyataan Rocky Gerung ini tidak diselesaikan secara hukum dan tidak di stop, maka tidak tertutup kemungkinan anak-anak kita generasi masa depan negeri ini akan mencontoh dan meneladani apa yang pernah dilontarkan oleh Rocky Gerung di ruang-ruang publik dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat kasar, sarkastik, bahkan sangat tidak beradab dan tak beretika. Ini nanti akan menjadi virus yang akan terus menular dari generasi ke generasi. Oleh karena itu perlu ada upaya serius dari aparat keamanan untuk memutus mata rantai agar pernyataan-pernyataan Rocky Gerung yang syarat dengan kekerasan verbal semacam itu bisa segera berhenti dan tidak menular ke generasi berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.